Oke sip, langsung saya mulai aja ya. Selamat sore kepada teman-teman SRI ITB dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Ya, tidak ada jawaban ya seperti biasanya karena semua sedang di-mute. Jadi saya harapkan kalian semua sehat-sehat saja, baik yang sedang berada di rumah atau yang masih terjebak di Bandung seperti saya ya. Tiap hari memandangi hujan dalam kesendirian. Tapi nggak apa-apa, itu kan demi kesehatan kita bersama. Nah, jadi sebelumnya, perkenalan diri dulu, nama saya Astrini Yuswandari, saya dari Teknik Perminyakan ITB 2016, dan kebetulan hari ini adalah pertama kalinya saya diundang menjadi moderator di acara SRI ITB. Jadi, I really wanna say thank you so much for the committee for inviting me. Dan kebahagiaan saya hari ini pun juga berlipat ganda. Karena apa? Karena hari ini kita memiliki sebuah topik yang bagi saya sendiri yang merupakan mahasiswa tingkat akhir merupakan topik yang cukup unik dan menarik gitu ya bahasanya mahasiswa. Karena apa? Topik kali ini akan sangat advance dan membantu kita untuk melihat pengembangan panas bumi di Indonesia selain dari sudut pandang akademisi, tetapi juga dari sudut pandang orang yang sudah bertahun-tahun dan sangat experienceful di dalam bidang panas bumi, baik technical dan non-technical. Jadi pembicara kita hari ini merupakan Project Manager dari PT Rixis Energi Indonesia, dan langsung saja kita sambut Bapak Dorman Purba. Halo Bapak Dorman Purba, apakah sudah masuk suara saya? Masuk, jelas sekali Mbak Astri. Wah, mantap sekali. Jadi Pak Dorman atau yang kerap saya sapa dengan Bang Dorman ini pembicara yang sangat-sangat experience ya Bang ya? Sudah bertahun-tahun ya Bang di bidang panas bumi? Moga-moga experience, tapi kita coba lihat aja nanti. Masih banyak yang lebih senior soalnya. Waduh, oke, mantap. Mungkin teman-teman di sini penasaran ya, sebenarnya topik hari ini tentang apa sih? Jadi jangan khawatir juga buat teman-teman yang dari multidisciplinary background yang belum pernah mengetahui tentang panas bumi, karena tentunya kali ini dari Bang Dorman juga pasti akan menjelaskan sedikit overview tentang geothermal dan kondisinya di Indonesia itu sendiri. Benar kan Bang ya? Betul banget Mbak Astri. Pokoknya kita coba memuaskan teman-teman yang di sini. Moga-moga moga-moga puas, moga-moga nggak puas. Kalau nggak puas nanti bisa datang lagi webinar. Oke deh, kalau begitu langsung aja tanpa basa-basi saya serahkan waktunya kepada Bang Dorman untuk memulai sesinya. Silakan Bang Dorman. Oke, aduh thank you banget Mbak Astri. Bangga banget nih saya bisa ditemenin Mbak Astri ngobrol sama teman-teman sore ini. Menurut saya pribadi, Mbak Astri ini multi talent student. Jago akademi, jago MC, jago bahasa Inggris, jadi mantap banget. Saya mohon bantuannya Mbak Astri, saya dijagain kalau udah mulai lupa waktu, apalagi kalau lupa ingatan atau lupa daratan. Aduh, jangan sampai lupa diri aja sih Bang. Ya, itu dia. Saya coba screen share ya, Mbak Astri ya. Minta tolong dilihat apakah masuk screen share saya. Mantap sekali. Oh ya Bang Dorman, sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada 325 partisipan di sini ya. Wow, sangat luar biasa sekali antusiasmenya. Jadi bagi teman-teman yang emang ingin bertanya, tidak perlu menunggu sampai sesi Q&A, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Begitu. Jadi jangan dipendem-pendem pertanyaan, karena yang dipendem-pendem itu nggak baik ya Bang ya sebenarnya. Betul, bahaya. Nanti keluarnya kita nggak tahu lewat mana. Iya, benar sekali. Oke, silakan Bang Dorman. Thank you banget Astri. Jadi saya mau nyapa dulu nih, selamat sore teman-teman semua yang udah hadir di sini. Saya berdoa kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Semoga sesi sore ini dapat membawa manfaat buat kita semua dan tentunya untuk kemajuan negara kita. Pertama-tama jelas saya harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk teman-teman panitia penyelenggara dari SRI, Society of Renewable Energy, terutama Mas Zagi Berian, yang udah kontak saya langsung dan kasih kesempatan untuk diskusi dengan teman-teman sekalian di sini mengenai dunia energi. Nah ini karena sesinya online nih, saya nggak bisa lihat muka teman-teman nih, jadi ini memang saya harus adaptasi juga dengan style meeting kekinian nih. Dulu biasanya kalau sesi diskusi kayak gini, saya bisa tatap muka, bisa eye contact, bisa ngerasain energi di ruangan. Sekarang saya terus terang agak aneh karena saya tatap-tatapan dengan laptop saya saja, sambil saya berdoa moga-moga di belakang tiap-tiap nama yang join webinar ini memang ada orangnya. Jadi laptopnya memang ada yang nungguin. Amin. Kan nggak ada yang jawab juga memang karena di mute ya moderator. Oke, asumsi saya teman-teman yang join di sini sore ini mungkin ada yang sedang dalam proses belajar mengenai industri energi terbarukan, entah di kampus atau mungkin udah mulai berkecimpung di dunia energi terbarukan. Atau mungkin udah bekerja,
tapi mau switch atau pindah haluan ke energi terbarukan. Jadi mungkin tadinya di energi migas, fossil fuel atau migas. Cuma gini, apapun background-nya teman-teman, saya ucapkan selamat datang dan ayo kita sama-sama diskusi. Moga-moga materi diskusi yang udah saya coba siapkan ada yang bisa nyangkut dan bisa teman-teman manfaatkan di dunia nyata. Saya pribadi juga masih belajar terus soal energi terbarukan karena memang background saya awalnya adalah petroleum engineer dan di awal karir saya lebih banyak menghabiskan waktu di energi berbasis fosil atau fossil fuel. Oke, jadi saya coba untuk ngelihat ini berjalan nggak. Kelihatan nggak Mbak Astri slide saya? Saya slide. Wah, jelas sekali, sangat keren, Bang. Jelas ya, waduh. Nah ini sebelum saya mulai, saya cuma mau, rasanya belum sah kalau belum kenalan. Jadi nama saya Dorman Purba, biasa dipanggil Dorman, jadi kalau agak ke barat-baratan bisa kepleset jadi Dorman. Kebetulan namanya cocok memang sama karakter saya, karena saya suka buka pintu, terutama pintu hati wanita. Tapi tenang aja, saya nggak tiba-tiba jadi Dorman. Semua pasti ada prosesnya. Waktu saya lahir, saya masih disebut door baby, agak remaja baru jadi door boy, agak udah tua dikit sekarang, udah punya anak, baru diakuin jadi doorman. Nah itu icebreaker hafalan saya. Mohon maaf, saya nggak bisa lihat teman-teman ketawa atau senyum di luar sana. Moga-moga benar-benar pecah esnya. Yang penting jangan diminum sekarang esnya karena belum jam buka ya teman-teman. Oke, lanjut. Balik ke tahun 2000 di mana saya memulai kuliah S1 saya di kampus ITB Bandung. Saya dapat di jurusan teknik perminyakan. Ini juga kayaknya banyak nih ya teman-teman dari ITB, mungkin ada yang dari perminyakan juga. Pasti ada sih Astri dari perminyakan ya. Nah setelah bekerja selama 13 tahun, saya memutuskan untuk S2 di Auckland. Di New Zealand waktu itu saya ambil Master of Energy. Saya belajar energi terbarukan, terutama panas bumi. Lalu karena yang kasih beasiswa, kasih syarat, kalau udah lulus, balik ke Indonesia ya, kontribusi di negara asal minimal 2 tahun. Jadilah saya kembali ke Indonesia di tahun 2018 kemarin, dan bersyukur banget, saya bisa langsung kembali lagi kontribusi di industri panas bumi. Nah, dalam rentang 15 tahun karir saya bersyukur karena saya sempat ngerasain kerja di beberapa perusahaan, baik migas, geothermal, nasional maupun multinasional, migas atau panas bumi, dan punya kesempatan juga berjibaku dan berkolaborasi di berbagai kultur dan gaya bisnis. Nah, yang jadi masalah adalah karena saya kelebihan energi, sambil saya kerja, saya juga startup bisnis kecil-kecilan, UKM kalau kata orang. Tidak ada yang bertahan sampai saat ini yang ada di lingkaran bawah kiri itu. Jadi, semua bisnis yang saya jalankan gagal dengan suksesnya, gitu. Nah, harapannya berbagai sudut pandang saya itu bisa secara tersirat atau tersurat, moga-moga nanti sampai ke teman-teman. Nah, ini bukan promo, mungkin cuma iklan colongan aja. Saat ini saya ada di Rixis Energi Indonesia. Kebetulan Rixis memfasilitasi minat saya di 3 bidang itu. Rixis punya klien di migas, punya klien di geothermal, dan saya mendapat kesempatan untuk mengembangkan Rixis. Jadi jiwa entrepreneurship saya juga tersalurkan. Karena gimana juga Rixis baru masuk ke industri energi, jadi masih harus mencari posisinya. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini punya minat beda-beda, tapi apapun minat teman-teman sekarang, ada yang mau startup, bikin perusahaan kontraktor, atau mau jadi profesional di dunia energi, entah di swasta atau BUMN, atau mungkin ada juga yang pengen jadi regulator, ingin kontribusi dari sisi pemerintah, saya nggak tahu, bebas, pasti ada jalannya. Moga-moga sore ini ada yang bisa kita manfaatkan. Dan kalau ternyata waktunya nggak cukup, saya dengan sangat terbuka, silakan kontak saya lewat WhatsApp, LinkedIn, atau email. Saya free, kalau saya nggak tidur, saya pasti akan angkat atau akan balas. Dan setelah saya lihat waktu, kayaknya sekian dulu perkenalan dari saya. Agak kelamaan, takut saya dimarahin sama panitia nih. Ini Bu moderatornya udah ngeliatin saya terus nih kayaknya. Oke Bu, kita mulai. Jangan didenda Bu ya. Oke, saya mulai ke slide berikutnya. Mari kita mulai. Ini masih slide transisi. Masih ada perkenalan, tapi udah mulai nyentuh materi. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih ke guru-guru saya dulu, guru-guru panas bumi saya, yang pertama kali memperkenalkan panas bumi ke saya, Mbak Neni dan Mas Ali Asad. Beliau-beliau itu ngenalin dunia panas bumi ke saya sekitar tahun 2003, 2004, sekitar 16 tahun yang lalu melalui kuliah, guest lecture, field trip, pokoknya semua hal mereka coba masukin. Dan kemudian inilah foto-foto saya dan teman-teman saya perminyakan waktu itu, SPI ITB.
diajak oleh Mbak Neni jalan-jalan ke lapangan panas bumi di Gunung Salak. Waktu itu masih dikelola Unokal, sekarang akhirnya pindah ke Chevron dan udah pindah lagi ke Star Energy. Nah, kemudian ini adalah Mas Ali Asad yang kebetulan kemarin juga ngisi webinar. Kalau ada yang datang webinarnya Mas Ali Asad kemarin, bagus sekali. Ini sekitar Februari 2004 kalau nggak salah. Belum ada COVID, jadi masih boleh salaman. Ini 16 tahun yang lalu, dan kurang lebih apa yang akan saya sampaikan hari ini akan coba menyambungkan apa yang disampaikan Mas Ali di hari kemarin. Oke, nah ini dia diskusinya. Jadi pas saya dikontak oleh Mas Zagi pertama kali, beliau kasih saya 3 pertanyaan yang lumayan susah. Waktu itu saya bilang, waduh Mas Zagi, ini pun saya kayaknya masih cari jawabannya nih Mas. Andaikan kita mau diskusikan ini, rasanya 40 menit sampai 2 jam pun akan kurang. Tapi saya ingat kata guru-guru saya, coba kamu kasih jawabannya aja dulu di depan, nanti penjelasannya di belakang. Jadi nanti, apalagi dalam mode webinar kayak gini, saya takut belum nyampe belakang nanti, belum nyampe kesimpulan, orang udah pada bubar. Saya nggak bisa lihat soalnya. Dan ruangan nggak bisa ditutup, soalnya orang bisa keluar masuk dengan bebas. Jadi saya akan siapkan 2 slide, ini langsung rangkumannya di depan, pandangan pribadi saya, terhadap beberapa pertanyaan awal yang akan diajukan oleh investor atau lender. Kalau teman-teman punya proyek panas bumi. Nah, slide berikutnya, kalau teman-teman ternyata pulang atau bubar, itu udah penjabarannya saja. Jadi, terserah teman-teman mau stay atau enggak, tapi sekali lagi disclaimer dulu, ini adalah opini dari sudut pandang pribadi saya dan tidak mewakili institusi manapun ya. Oke, mari kita mulai. Nah, ini dia. Jadi ceritanya, Anda dan tim Anda dapat kesempatan untuk dapat izin mengelola suatu WKP atau lapangan panas bumi dari pemerintah Indonesia. Anda butuh uang untuk mulai operasi. Lalu Anda datangi beberapa investor atau lender yang berpotensi. Nah, bagian paling menantangnya adalah jelas, kira-kira apa sih pertanyaan yang akan diajukan oleh para investor tersebut. Nah, sekilas info aja, foto ini saya pinjam dari acara Geothermal Case Competition di kampus ITB bulan Februari kemarin. Ini acara bagus banget menurut saya. Teman-teman akademisi dan praktisi bisa ketemu dan saling bertukar pikiran melalui acara lomba, dan saya sangat sarankan acara ini jangan cuma di Jawa aja atau di 1-2 kampus saja, tapi kalau bisa di Sumatera, di Indonesia Timur juga diadakan. Karena ini bisa jadi simulasi yang bagus buat teman-teman mahasiswa yang mau masuk ke industri panas bumi. Oke, nah ini dia slide-nya yang akan saya tawarkan ke teman-teman. Jadi ini slide summary-nya. Kurang lebih kalau menurut saya, secara sederhana, beberapa pertanyaan yang akan muncul dari para calon investor atau lender Anda adalah, yang pertama dari kiri bawah, seberapa besar dan seberapa baik sumber daya panas bumi yang dapat dimanfaatkan. Jadi kita ngomong soal produknya. Karena kalau produknya aja sulit untuk diproduksi atau didapatkan, atau bahkan produknya tidak punya kualitas yang cukup baik, dalam bahasa geothermal, fluida panas buminya tidak ramah alias asam. Nah, apa yang mau dijual? Kalau tidak ada yang bisa dijual, jelas tidak akan ada pemasukan atau revenue. Maka Anda tidak akan punya proyek yang menarik di mata investor. Nah, pertanyaan yang kedua, yang mungkin akan diajukan oleh investor. Berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memastikan dan mengambil sumber daya panas bumi yang terkandung di bawah sana. Ini berhubungan sama produk juga, terutama dari sisi production cost atau ongkos produksinya. Semakin tinggi ongkos produksinya, maka besar kemungkinan harga jual produknya terpaksa ditingkatkan. Di mana dalam bisnis, prinsip dasarnya adalah kita ingin ada margin yang selebar-lebarnya antara ongkos produksi dan harga jual. Pertanyaan ketiga yang akan muncul. Nah, ini udah nggak produk lagi nih sekarang. Adalah seberapa siap infrastruktur pendukung yang sudah ada. Baik itu akses jalan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, termasuk jembatan, pelabuhan, bandar udara, jalur transmisi, PLN, atau bahkan keberadaan kuari batu atau pasir, itu akan jadi poin penting. Kalau dalam bisnis kita sebutnya ini place atau tempat atau lokasi. Semakin mudah aksesnya untuk keperluan logistik, semakin mudah untuk produksi, untuk mengantar produknya ke klien, untuk jualan. Secara logika, ongkos produksinya harusnya semakin rendah. Dan dalam kasus kita adalah kita mau menyalurkan produk yang berupa uap, baik uap panas bumi atau sudah dalam bentuk listrik.
Nah, yang keempat, masih soal lokasi. Apakah masyarakat lokal menerima proyek ini? Nah, ini dia salah satu pertanyaan yang kalau muncul jawabnya lumayan bikin pusing. Jadi di webinar kemarin, Mas Aliasa sudah sempat menyinggung nih soal pentingnya kita mengedukasi atau memperlihatkan terhadap saudara-saudara kita mengenai manfaat panas bumi. Tidak hanya untuk negara, tapi juga untuk mereka yang tinggal di sekitar area panas bumi. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi ini juga berhubungan dengan lokasi, mengingat teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu udah ada duluan di sana sebelum kita datang. Jadi kalau kita nggak terbuka sama lokal community mengenai proyek panas bumi yang akan kita jalankan, kemungkinan besar kita tidak akan diterima. Dan kita akan kesulitan dalam menjalankan proyek. Ingat, proyek panas bumi 30 tahun, jadi kalau kita mau tetanggaan, udah jelas 30 tahun kita tetanggaan, lebih baik dari awal kita bangun hubungan yang baik, yang harmonis. Nah, pertanyaan kelima yang akan muncul adalah, apalagi kalau investornya udah tahu mengenai Indonesia, mereka pasti akan tanya mengenai lokasi terpanas kita dari area panas bumi kita, apakah ada di area yang bisa diakses? Artinya tidak di dalam area konservasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi udah dibahas sama Mas Ali juga kemarin, itu akan jadi masalah karena kita tidak bisa akses produk terbaik kita, karena ada di dalam Taman Nasional misalkan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang pasti akan keluar adalah mengenai kepastian pasar atau demand. Apa gunanya punya produk listrik tapi nggak ada yang beli? Mas Ali udah sempat singgung kemarin, jadi di Indonesia kita tahu bahwa BPP atau harga listrik panas bumi itu yang paling baiknya malah ada di Indonesia Timur. Masalahnya demand-nya justru paling tinggi ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, ini cukup pusing nih untuk jawab ke investor atau lender. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang mungkin gampang-gampang susah atau susah gampang, berapa harga jual beli listriknya? Sebenarnya sih cukup gampang, karena tinggal bilang, ya karena kita single buyer, kita harus jual ke PLN, ya kita tinggal tanya PLN, berapa harganya yang ditetapkan oleh PLN. Ya kalau belum cocok atau ekonomis, ya harus dicari cara supaya cocok. Entah kita turunkan biaya produksinya, atau kita nego ke PLN, Pak, mohon Pak, harga jual listriknya bisa naik lagi nggak Pak? Gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan slide ini slide summary-nya, ini saya analogikan ke 4P, produk, price, place, and promotion. Walaupun P yang terakhir adalah bisa kita artikan pasar atau demand terhadap listriknya. Nah, ini juga catatan sebelum kita ke slide berikutnya adalah investor juga manusia dan tiap-tiap manusia itu unik. Artinya, cara investor melihat peluang atau resiko suatu proyek juga akan beda-beda. Jadi dunia nyata, jawaban kita mungkin cukup baik untuk satu investor, tapi belum tentu dapat memuaskan investor yang lain. Nggak usah pusing, yang bisa kita lakukan adalah kita coba kasih strategi atau perencanaan seekonomis yang kita bisa. Oke, nah Mbak Astri, sampai di sini saya coba break dulu, bisa kita polling. Mungkin yang pertama Mbak Astri, saya cuma pengen lihat teman-teman ini udah ada yang ngerti geothermal sebelumnya atau udah punya pengalaman mungkin. Oke, tentu saja Bang Dorman. Ini kalau dari hasil pollingnya Bang, jadi tadi kita udah melakukan early polling ya, tentang apakah teman-teman ini pernah mengikuti kelas, kursus, ataupun training, dan ternyata 74%-nya menjawab belum pernah. Wah, belum pernah, berapa ini, persen belum pernah, sorry? 74%. Waduh, 74%, berarti 74% Bang Dorman. Daging segar semua ini ya Mbak Astri ya? Fresh meat ya? Apapun yang saya kasih tahu kurang lebih iya benar. terima ya. Fresh. Fresh ya, fresh banget ini. Oke, enak belum nih. Ada sanggahan. Kalau daging segar enak nih. Jadi oke, terima kasih Mbak Astri. Jadi 70% ya. Kalau ini kita ada di sekitar 4.400-an, jadi sekitar 280-300-an mungkin ya. Yang belum pernah. 4 sekali. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi Mbak Astri ya. Saya coba share lagi. Start presentation, oke. Nah, ini kita udah nyampe ke sini. Sekarang kita akan coba masuk karena tadi ternyata 70% belum pernah tahu panas bumi. Jadi saya akan coba kasih overview sedikit soal panas bumi supaya saya nggak dibilang langsung lompat ke yang
pendanaannya. Oke, ini dia. Oke, jadi slide ini saya siapkan untuk teman-teman yang belum sempat ikut pengenalan panas bumi. Jadi ceritanya gini, di bawah sana bumi ini katanya panas atau ada sumber panas. Nah, di beberapa tempat kebetulan sumber panas tersebut itu berupa intrusi dari magma atau sering disebut cooling Pluton itu keluar mendekati permukaan. Nggak sampai permukaan, tapi ya kurang lebih 5 kilo, 10 kilo, jadi udah lumayan dekat lah. Sehingga panasnya itu bisa merambat melalui batuan. Dan akhirnya memanaskan air sampai mendidih, air yang ada di dalam, di bawah tanah juga tentunya ya. Nah, yang kita coba lakukan ketika kita mengambil panas bumi adalah kita coba untuk ambil air panas tersebut melalui sumber produksi. Di sini kelihatan ya, production well, tembus ke geothermal reservoir, untuk dialirkan ke separator, ke separation kalau di sini tulisannya. Sehingga uap dan airnya terpisah. Nah, yang akan kita gunakan sebenarnya hanya uapnya saja. Jadi untuk memutar turbin, sehingga si generator turbin yang berputar tadi dapat menghasilkan listrik lewat generator. Nah, untuk air panasnya, kalau masih cukup panas bisa kita manfaatkan, kita ulang lagi prosesnya. Tapi kalau tidak, ya udah kita injeksikan lagi ke dalam tanah lewat sumur injeksi, di situ tulisannya reinjection. Nah, kemudian harapannya dia masuk ke bawah tanah, dia dipanaskan lagi oleh sumber panas tadi dan akhirnya diproduksi lagi. Nah, itulah sebabnya kenapa geothermal atau panas bumi disebut menjadi energi terbarukan atau berkelanjutan. Jadi cukup clear ya, moga-moga. Nah, yang saya pengen coba bawa ininya juga, wacananya adalah kita memang kadang-kadang terbelah kubu renewable energy, fossil fuel. Lalu mungkin renewable energy ada pendukung geothermal, pendukung tenaga surya, pendukung angin gitu ya. Itu nggak ada masalah. Itu oke-oke aja. Cuman penting bahwa kita ngelihat tiap-tiap sumber energi itu ada di bumi ini, itu punya karakter masing-masing. Jadi kalau kita pakai sumber energi itu untuk menjadi pembangkit listrik, kita konversi, ada istilahnya baseload dan peaker, di mana baseload itu adalah pembangkit yang secara kontinu menyuplai ke grid konsumen saat demand dalam kondisi stabil. Saat ini paling banyak mungkin batu bara ya, dan kalau renewable energinya bisa jadi geothermal. Namun, kalau tiba-tiba ada kenaikan demand, maka dibutuhkan pembangkit yang disebut peaker. Biasanya ini gas bumi, karena si peaker ini harus bisa cepat dinyalakan saat demand-nya naik. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana dengan energi terbarukan lain yang intermittent, misalkan surya. Surya matahari nggak 24 jam di Indonesia. Katanya malah dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Angin tidak selalu berhembus. Ombak juga seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana dengan pulau yang tidak punya potensi panas bumi? Mengingat panas bumi tidak bisa ditransportasi terlalu jauh, akan banyak lossesnya kalau kita bikin jadi listrik atau jadi uap lewat pipa, rugi-ruginya atau lossesnya juga akan banyak lewat pipa atau lewat jalur transmisi itu. Nah, dengan wacana tersebut, kita akan coba ngelihat sebagai energi mix. Jadi, dibanding kita fanatik terhadap satu sumber energi, kita melihatnya sebagai energi mix. Kita mencoba mencari komposisi yang tepat untuk pemanfaatan masing-masing sumber energi tersebut sesuai dengan karakter dan potensi di tiap-tiap daerah. Nah, ini jangan lupa nih, energi mix seperti telah disinggung oleh Mas Ali kemarin harus berdasarkan strategi jangka panjang. Nah, jadi kurang lebih supaya kita sama-sama ada di halaman yang sama bahwa kita ingin melihat energi mix-nya. Jadi walaupun saya cerita banyak tentang panas bumi hari ini, tapi moga-moga kita keluar, kita melihat gimana Indonesia bisa punya ketahanan energi dengan semua jenis energi yang ada di Indonesia. Tinggal komposisinya aja seperti apa. Oke, Mbak Astri, saya masuk udah ke chapter berikutnya mengenai geothermal development di Indonesia. Siapa tahu ada pertanyaan dulu, Mbak Astri? Boleh mungkin satu pertanyaan? Kalau ada. Baik sekali, Bang Dorman. Ini ada beberapa pertanyaan yang sangat antusias sekali. Tapi sebelum saya bilang pertanyaan, ini ada yang memuji Bang Dorman nih. Katanya Bang Dorman sangat edgy sekali hari ini. Waduh, edgy itu positif atau enggak? Silakan diartikan. Ada positifnya lah, pasti ada. Oke, jadi langsung saya bacakan. Ada satu pertanyaan, Bang, yang lumayan menyentuh bidang energi terbarukan ini tadi. Jadi ada yang bertanya sebenarnya bagaimana sih potensi dari panas bumi ini sendiri di Indonesia, dan bagaimana juga jika dibandingkan dengan, langsung spesifik nih Bang, dengan energi nuklir. Nah, ini bagus banget pertanyaannya nih, Astri.
Jadi ini kebetulan pertanyaannya itu adalah jawabannya ada di slide saya selanjutnya. Oke. Saya bukan ahli energi nuklir, jelas. Cuman energi nuklir itu juga bisa jadi baseload. Cuman masalahnya adalah karena dia cukup berbahaya. Kita ingat dengan Chernobyl ya, yang terjadi tahun berapa itu di Rusia. Jepang juga udah sejago itu juga ternyata bisa ada masalah sehingga dia harus balik lagi sebentar ke geothermal untuk memenuhi demand-nya. Nah itu jadi ada PR yang cukup besar di nuklir. Walaupun saya setuju kalau kita bisa solve problemnya, artinya kita bisa bikin itu aman, harusnya itu bisa jadi sumber energi yang oke banget menurut saya. Karena dia jadi jadi bisa megawatt itu akan bisa kita kejar dengan cepat. Itu sih kalau menurut saya untuk nuklir. Nah, geothermal sendiri ya seperti tadi saya bilang energi mix. Masalahnya kita punya potensi geothermal juga banyak, udah ada di mana-mana. Hampir semua pulau Indonesia punya potensi geothermal kecuali Kalimantan. Karena asosiasinya adalah ke Ring of Fire, di mana ada daerah gempa, ada gunung berapi, kurang lebih itulah potensi panas bumi kita. Gitu kira-kira Mbak Astri. Tapi pertanyaan bagus banget loh. Wah, itu pertanyaan dari teman-teman ini yang sangat Oke. antusias. Oke, silakan Bang Numan, bisa dilanjutkan lagi. Oke, thank you Mbak Astri. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi, ini dia sejarah panas bumi di Indonesia dan targetnya. Jadi kita itu udah dari tahun 83 sebenarnya, 83 dengan Kamojang 1 tahun 83 kita udah punya pembangkit listrik panas bumi 30 megawatt. Nah, di tahun 2020 ya sekarang itu kurang lebih 37 tahun, rentang 37 tahun, kita berhasil mencapai di 2130 megawatt kapasitas terpasang. Artinya udah banyak pembangkit listrik yang panas bumi yang kita pasang. Itu setara kalau kita lihat rate-nya, kita average ya, 57 megawatt per tahun dalam kurun waktu 37 tahun. Nah, menariknya, target kita di 2025 ini adalah 7.200 megawatt. Itu dari pemerintah kita. Itu 5 tahun lagi. Nah, kalau kita average secara sederhana, ini slope-nya aja udah kelihatan ya, curam. Jadi cukup menantang karena butuh penambahan 1.000 megawatt per tahun. Jadi ini ceritanya, supaya kita tahu sampai di mana sih panas bumi kita. Kita udah 37 tahun, dan sekarang kita punya target yang cukup ambisius. Oke? Nah, kemarin Mas Ali udah bilang, udah kasih lihat nih ilustrasi ini. Di mana mengembangkan panas bumi di Indonesia itu ada beberapa tahapan. Nah, Indonesia potensinya besar, cuman masalahnya pemanfaatannya masih sedikit. Artinya, kalau menurut saya, tahap yang paling kritikal saat ini adalah tahap eksplorasi. Karena ini adalah tahap pertama dari proyek panas bumi. Apapun itu pasti harus eksplorasi dulu. Nah, karena Indonesia belum banyak memanfaatkan, artinya eksplorasinya kemungkinan besar belum berjalan dengan baik. Jadi, kedepannya slide-slide ke depan kita akan coba bahas dengan konteks eksplorasi ya, teman-teman ya. Jadi dipasang aja mindset eksplorasi itu. Nah, ini dia, ini slide yang mungkin teman-teman akan sering lihat kalau nanti sudah masuk ke industri panas bumi. Ini adalah alasan kenapa tahapan eksplorasi menjadi kritikal. Jadi secara sederhana, kalau teman-teman lihat kurva ini, yang di atas yang garis tegas itu adalah garis melambangkan resiko. Garis putus-putus itu melambangkan garis dari biaya. Kalau teman-teman lihat di tahap awal, biaya masih kecil tapi resiko masih tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah tiba-tiba dia dieksplorasi harus men-spend 20 sampai 30 juta dolar. Padahal belum tentu dapat apa-apa karena tingkat ketidakpastiannya masih tinggi, data yang kita punya masih sedikit sekali. Jadi kemungkinan uang hilang atau investasinya nggak balik itu sangat besar sekali. Inilah yang bikin investor jadi harus mikir matang-matang nih sebelum komitmen untuk eksplorasi. Oke, moga-moga bisa ditangkap dulu sejauh ini. Sekarang kita lihat lagi. Oh, ini udah jadi contekan. Mungkin kita polling dulu Mbak Astri soal ini, biaya di panas bumi. Oh, boleh, oke. Nah, saya pengen coba lihat dulu. Saya minta tolong buat teman-teman SRI untuk memulai polling keduanya. Oh ya, Bang Dorman, sambil kita nunggu dipasang nih Bang, pollingnya.
Saya ada pertanyaan Bang, mungkin ini pertanyaan yang sangat general ya, tapi kalau dilihat dari sini kan dalam pengembangan panas bumi ada beberapa tahapan nih. Nah, sebenarnya seberapa diverse sih Bang dibutuhkan? Jadi biar kita dari mahasiswa mungkin bisa mempersiapkan, oh ternyata jurusanku bisa loh masuk buat ikut mengembangkan panas bumi di Indonesia gitu. Ya, jawabannya sangat diverse sekali Mbak Astri. Jadi saya bisa bilang hampir seluruh background, apapun yang teman-teman lagi pelajarin sekarang, kalau geothermal project jalan, itu pasti dibutuhkan. Saya contoh yang ekstrim. Let's say Mbak Astri bilang deh, jurusan apa coba? Kasih tahu saya. Yang ekstrim gitu, misalkan yang kira-kira ini. Ekstrim ya. Yang mungkin dari sini lah gitu yang. Kita ke jurusan. Let's say kita bilang, coba kalau dari teknik fisika deh coba Bang. Teknik fisika bumi itu butuh banget karena instrumen jelas kita nanti akan ada namanya 3D survei, geologi, geofisika, geokimia. Geofisika itu fisika bumi banget, teknik fisika jelas sangat dibutuhkan. Bahkan teknik fisika juga ada yang di drilling, jadi jelas teknik fisika masuk banget. Jadi emang sangat diverse sekali ya Bang Dorman ya untuk diverse banget. Kalau teman-teman ada yang ilmu komunikasi itu banget, jelas banget nanti kita akan lihat slide-slide berikutnya itu tanpa komunikasi yang baik dengan masyarakat kita akan kesulitan buat menjalankan proyek ini. Jadi bahasa misalkan let's say jurusan bahasa dan bahasa daerah Indonesia segitu diverse-nya bahasanya, kita butuh orang dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa untuk bisa bantu masuk ke masyarakat lokal. Jadi butuh banget. Wah, benar juga ya. Jadi emang jurusan yang kayaknya seperti apapun tuh pasti emang dibutuhin gitu ya. Masih dibutuhin, sebenarnya tinggal kita cara aplikasinya aja sih. Tapi saya yakin sih diverse banget karena ini ngomongin Indonesia yang negara kepulauan, yang suku, agama, budaya itu luar biasa sih diverse-nya. Jadi saya bingung juga kalau ada satu orang yang nguasain seluruh bahasa daerah atau dialek Indonesia. Ya itu luar biasa sih berarti. Gitu. Iya, benar sekali. Oke, jadi ini pollingnya udah berjalan nih Bang Dorman. Oke. Kita coba lihat karena slide ini masih meningkat dikit-dikit lah, tapi ya udah stagnan ini di angka 50% tertinggi ya untuk komponen yang paling costly yaitu drilling. Apakah benar tuh Bang Dorman? Oke, kita coba lihat sama-sama dan ada suara drumnya nggak ada ya? Nggak ada suara drumnya. Oke, saya bantu. Thank you. Nah, ini dia. Oke, saya berarti coba lanjut lagi ya Astri. Ini banget nih. Pas banget. Yang keduanya apa Astri? Yang setelah drilling mereka bilang hasil polling. Kedua tertinggi yaitu power plant-nya. Wih, keren banget. Agak kebalik sedikit memang, tapi ya kurang lebih sama lah. Kalau di Iceland power plant drilling 35-35, di Indonesia katanya drilling lebih kecil 24%, power plant 42%. Tapi feeling saya adalah power plant sama drilling kurang lebih sama. Jadi jawaban drilling atau power plant peringkat pertama, peringkat kedua itu udah benar banget. Berarti ini teman-teman nih kayaknya udah pada belajar geothermal semua kayaknya sini Astrid. Jadi udah memang ini nih, udah jago-jago. Jadi ini benar banget. Kenapa kita penting banget untuk ngerti soal cost? Karena ini buat mengetahui kalau kita ngelola suatu project, kita pengen tahu cost apa yang harus saya perhatikan benar-benar. Berarti kita udah jelas bahwa ini cost drilling dan cost power plant. Nah, yang menarik adalah power plant itu dibangun di atas permukaan tanah, sehingga lebih mudah dinilai resikonya. Dan power plant itu dibangun di pertengahan project, bukan di awal. Setelah drilling selesai dilakukan. Nah, untuk drilling susahnya dia berkaitan erat dengan kondisi bawah tanah, jadi jauh lebih sulit untuk diprediksi. Dan dilakukan di awal proyek saat datanya itu masih sedikit banget. Cuman butuh biaya cukup tinggi. Nah ini jadi kita simpen dulu info ini, kita akan coba sekarang masuk lagi ke drilling. Apa sih masalahnya untuk drilling? Supaya teman-teman tahu bahwa memperhatikan drilling dan power plant itu udah benar. Antara drilling dan power plant, menurut saya Indonesia sekarang harus lebih clear lagi mengenai gimana cara, ya dalam tanda kutip, menghemat biaya drillingnya. Karena ternyata biaya drilling mahal. Oke. Ini dia, kita masuk ke tantangannya. Ini mungkin saya bisa bilang dagingnya kali ya. Jadi kita coba lihat tantangan apa sih yang udah teridentifikasi dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Nah ini dia. Oke, ini elaborasinya. Saya akan coba tampilkan banyak
foto. Moga-moga bisa lebih ini. Tantangan pertama, ini adalah yang baru kita bahas tadi. Jadi di tahap eksplorasi, drilling itu cost-nya tinggi banget, tapi belum tentu mendapatkan hasil karena datanya masih minim. Masalahnya, satu-satunya cara untuk membuktikan apa yang ada di bawah sana adalah dengan cara drilling. Jadi bisa dilihat, teman-teman lihat ada di atas permukaan ada rig, ini mahal banget nyawa rignya, ngebor, itu ngebornya Pak, bikin sumurnya, beli bahan-bahannya atau casingnya itu juga mahal banget, belum tentu dapat karena high uncertainty, uncertainty-nya di bawah sana itu masih tinggi. Kita belum tahu apa-apa soal apa yang ada di bawah sana. Nah, supaya teman-teman yang belum pernah lihat drilling bisa familiar, saya tampilkan foto. Ini adalah foto di Muara Laboh, Sumatera Barat, Supreme ya, Supreme Energy, cukup terpencil, bisa dilihat. Bisa teman-teman bayangkan harus membawa seluruh peralatan pemboran tersebut ke area tadi, belum ada akses dan belum tentu dapat hasil. Oke, saya kasih lihat foto lagi. Ini contoh juga Muara Laboh juga, kebetulan yang banyak diposting sama di Think Geo. Ini suasana pemborannya bisa lihat juga tetap terpencil, nggak ada kegiatan lain selain kegiatan pemboran itu di area tersebut. Nah kemudian, nah ini dia. Jadi ketika kita bilang drilling itu mahal, itu memang sebenarnya tergantung dari tipe drilling rig atau peralatan pemboran yang kita pakai. Nah, peralatan pemboran yang kita pakai itu ditentukan oleh tipe sumur yang akan kita gunakan. Jadi penting kalau teman-teman nanti masuk, terlepas dari background teman-teman apapun, itu mengerti bahwa ini sumur ada beda-beda nih jenisnya. Mana sih yang kita mau pakai? Nah, kita nggak mungkin bahas satu-satu sumur itu di sesi ini karena memang bukan sesinya. Kita bisa bikin sesi lagi nanti, saya dengan senang hati bisa bahas ini. Nah, tapi untuk info, biar teman-teman dapat angkanya, slim hole itu yang kiri bawah, itu kurang lebih 1-3 juta dolar per sumur. Nah, big hole yang paling gede dan paling mahal, itu kurang lebih 5-8 juta dolar. Bahkan katanya bisa sampai 10 dan 12 juta dolar. Tapi itulah perbandingannya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu, kapan saya pakai slim hole, kapan saya pakai standar, kapan pakai big hole, kapan saya pakai thermal gradient. Oke? Dan pertanyaannya lagi-lagi untuk di Indonesia, eksplorasi tipe sumur mana yang terbaik untuk digunakan pada fase eksplorasi. Nah, tadi ngomongin soal drilling cost-nya, jadi udah tahu drilling cost mahal. Soal uncertainty-nya jadi gimana nih? Ini saya nggak ngerti nih, uncertainty apa sih maksudnya? Karena kita udah aware dengan biaya pengeboran, kita sekarang ngelihat tingkat kesuksesan mendapatkan panas bumi. Jadi kesuksesan itu atau drilling success itu di sini kita asumsikan adalah sumurnya itu bisa dapat panas bumi dengan kapasitas lebih atau di atas dari 2 megawatt. Oke? Nah, ini di sini kalau kita lihat, ini ada Indonesia yang kiri, yang kanan Kamojang. Jadi kurva ini adalah menunjukkan plot average drilling sukses atau sumur dengan kapasitas lebih dari 2 megawatt terhadap jumlah sumur yang dibor. Jadi studi ini tuh dilakukan 2011 oleh Geothermex, World Bank, dan PGE terhadap 215 sumur panas bumi milik PGE. Kurang lebih itu mewakili 80% dari sumur panas bumi di Indonesia waktu itu. Nah, kalau kita lihat baik kiri maupun kanan, di 20 sumur pertama, sukses rasionya itu cuma antara 20-45% aja. Artinya kalau kita bor 3 sumur nih di eksplorasi, yang sukses ya kemungkinan cuma 1 sumur aja. Karena nggak mungkin ada 1,5 sumur. Jadi ya 1 atau 2. Kalau mau 2 sumur sukses, kurang lebih harus 70% sukses rasionya. Nah, cuman statistik ini menunjukkan 70% itu baru setelah 50 sumur. Artinya di 50 sumur pertama, kemungkinan kita nggak sukses-sukses amat. Ada duit yang hilang cukup banyak di situ. Nah, ini untuk bisa teman-teman pikirkan nanti ketika teman-teman mau eksplorasi panas bumi ya. Oke. Nah, ini tantangan kedua di Indonesia. Jadi panas bumi di Indonesia itu bisa dibilang terasosiasi dengan vulkanik. Jadi kita memang ada di dataran tinggi, selalu dekat dengan gunung. Nah, bisa bayangkan, ini slide-nya dari Bupri, saya pinjam ya. Ini mengilustrasikan betapa kompleksnya area panas bumi di Indonesia, sehingga banyak geohazard seperti tanah longsor, soft ground, phreatic eruption,
Dan juga kita akan sulit menemukan area-area datar. Nanti saya akan kasih contoh foto-foto di slide-slide berikutnya. Tapi biar teman-teman tahu bahwa ternyata andai kan kita punya panas bumi yang bagus pun, jangan-jangan kita akan sulit untuk mengakses atau bisa untuk ngambil panas buminya. Nah, kita langsung lihat fotonya. Nah, ini dia nih. Coba teman-teman bayangkan ini ada di Indonesia Timur, di Flores. Lumayan serem, kita bisa ngelewatin dinding batu ini, karena ini tidak stabil, jadi bisa aja nanti kita lewat, kita bisa aman perginya, terus tiba-tiba hujan, pas kita pulang kita nggak bisa lewat lagi, karena ternyata udah ada batu besar di tengah jalan, karena habis hujan itu batunya longsor. Nah, ini jadi masalah nih, dan ini di Indonesia Timur. Nah, ini dia nih. Jadi karena tadi ada di high relief terrain, ada di medan pegunungan, jalan juga terpaksa dibuat melingkar-lingkar seperti ini nih, kayak roller coaster. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa drilling rig yang besar, walaupun udah dipotong-potong, pasti masih akan tetap menantang, karena tikungannya udah tajam, sambil nanjak pula, curam pula. Oke? Nah ini, buat teman-teman yang mungkin ada background-nya sivil, di sini bisa dilihat ada gabion wall, dinding penahan dari batu, di akses jalan masuk, ini bisa dilihat bahwa bikin well pad untuk tempat pengeboran, tadi kan akses jalan yang kita bahas, sekarang well padnya untuk ngebornya, itu juga udah susah. Jadi harus dibuat bertingkat-tingkat, karena kalau mau dibuat rata banget, itu juga jadi mahal banget. Oke, kita lihat lagi contohnya, foto lagi, nah ini dia. Bikin well padnya, jadi di kanan ada dinding tanah, di kanannya, di kirinya itu lereng jurang langsung. Jadi kita udah mepet, jadi itu area datar terbaik yang kita punya. Ini di Indonesia Timur juga. Nah ini bikin pusing nih, karena nanti kalau pas kita konstruksi dan nggak hati-hati, di bawah sana ada sawah atau perkebunan warga yang mereka bekerja di sana. Artinya kalau kita nggak hati-hati, itu bisa longsor dan menimpa mereka. Dan bahaya sekali itu. Oke? Nah, ini tantangan selanjutnya. Tadi kita udah ngomongin soal akses jalan dan kemudian well padnya. Sekarang mengenai drilling water supply. Jadi ketika kita ngebor panas bumi, itu seringkali kita butuh supply air dalam jumlah besar secara kontinu. Masalahnya di Indonesia seringkali di area pegunungan atau dataran tinggi air itu sulit didapat. Andaikan ada sumber air bersih, biasanya udah dipakai sama warga, entah untuk pengairan sawah, perkebunan, atau keperluan domestik. Jadi ini akan jadi isu juga, kita jelas butuh air, nggak mungkin kita ngebor tanpa air, tapi dapat airnya susah. Nah, ini saya kasih lihat contoh lagi, ini dia nih. Ini kebetulan ketika saya coba memetakkan air, jadi ini adalah ketika kita mencoba cari air, nah selain mencari air pH netral, kita harus tahu juga laju alirnya. Nah kadang-kadang itu yang jadi masalah, karena datanya berarti kita harus ambil secara kontinu. Andaikan dapat pun, jangan-jangan udah dipakai sama warga. Nah oke, itu soal air, jadi biar teman-teman tahu bahwa drilling butuh air banyak, kita masuk ke yang agak lebih sedikit lebih bikin pusing, yaitu pembebasan tanah. Ini menurut saya adalah salah satu isu yang kadang kurang benar-benar diperhatikan. Jadi seringkali kita sibuk kerja di depan laptop dan lupa bahwa proyek kita itu ada di luar sana dan butuh lahan. No land means no project kalau kata orang. Belum punya lahan ya belum punya proyek. Masalahnya dapat lahan itu harus persetujuan sang pemilik lahan yang biasanya masyarakat setempat. Oke? Nah, lahannya biasanya di proyek eksplorasi itu kita pakai buat akses jalan, warehouse dan base camp, well pad, dan drilling water supply. Jadi ada kita pakai untuk beberapa hal. Yang jadi masalah adalah kita seringkali lupa atau nggak serius invest waktu untuk bertetangga dengan masyarakat. Kita nggak benar-benar bangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat setempat. Jadi kita mikir bahwa, oh saya punya uang nih. Kalau saya punya uang, harusnya saya gampang untuk dapetin tanah itu. Sayangnya di banyak kasus sebenarnya mereka nggak terlalu peduli juga sama uang kita. Mereka udah cukup hidup bahagia dengan gaya hidup sederhana yang udah mereka lakukan turun-temurun. Malah justru kehadiran kita bisa jadi ngerusak budaya dan gaya hidup masyarakat setempat tersebut. Nah jadi maksud saya adalah
jelas kita nggak bisa cuma sekedar bawa duit untuk beli tanah, tapi kita memang harus invest waktu dan usaha untuk bisa akhirnya membeli tanah tersebut. Nah, ini saya akan kasih lihat foto lagi. Ini adalah contoh foto bagaimana kita sebagai tamu justru harus ngikutin kebiasaan penduduk setempat. Mereka biasanya hidupnya cukup sederhana, jadi ya berkebun. Untuk kasus ini di ND, di Sokoria, ini mereka berkebun kopi biasanya. Dan banyak mereka nggak kenal sistem perbankan juga, jadi mereka percayanya cuma sama cash gitu. Dan mereka juga punya banyak ritual atau acara seremoni kalau mereka mau, dalam kasus ini malah tidak menjual lahan, menyewakan lahannya. Jadi hal-hal ini yang harus kita mengerti saat kita mau datang ke suatu tempat dan mengembangkan proyek panas bumi. Nah, ini saya mau coba kasih lihat lagi. Nah, ini adalah foto-foto ketika kami coba untuk mensosialisasikan kegiatan kami. Ini malah belum beli lahan ya, artinya baru mau cerita panas buminya mau ngapain sih di sana gitu. Ini akan makan waktu cukup lama karena nggak bisa cuman sekali dua kali. Dan tidak bisa cuma satu desa, karena biasanya lebih dari satu desa, kadang-kadang mungkin bisa puluhan desa yang terdampak. Kalau kita ternyata area panas buminya besar. Nah, itu kita harus ceritakan semua. Selain itu kita juga harus ceritakan ke pemerintah setempat. Jadi cukup panjang ininya waktunya yang kita butuhkan untuk bisa benar-benar terbuka terhadap masyarakat mengenai proyek kita. Nah, ini pertanyaan yang biasanya sering muncul. Sorry, ini saya coba lihat nih contekan saya. Jadi katanya ada pertanyaan seperti kayak, kalau Bapak ngebor, kira-kira nanti nih gunung bisa meletus kan nih gunung yang di dekat desa saya. Lalu mungkin nggak Bapak ngebor nanti kejadian kayak Lapindo. Nah, ini Bapak ngebor kan butuh banyak air. Nanti kalau air kami habis, tanaman kami mati gimana Pak? Gitu. Dan banyak lagi, artinya pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab dan ya harus dengan jujur artinya jawabannya. Terkadang malah pemerintah setempat memang benar-benar menginginkan studi atau advice dari konsultan yang independen. Oke. Nah, itu tadi soal masyarakat. Ini masih soal masyarakat juga. Yang jadi masalah adalah, Mas Ali juga udah bahas ini kemarin, selain kesulitan logistik, itu keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan itu menyebabkan adanya perbedaan budaya, suku, agama, bahasa yang bikin kita nggak mudah untuk masuk ke suatu daerah. Nah, ini kadang-kadang menurut saya pribadi ya, teman-teman engineer yang background-nya engineer akan kesulitan karena ya mungkin lupa either melatih soft skill-nya atau ya memang tidak mau peduli juga gitu. Tapi moga-moga tidak itu kasusnya untuk teman-teman di sini ya. Nah, dengan sekian banyak tadi tantangan dan resiko yang udah kita identifikasi, kira-kira menurut teman-teman, ini yang paling mengancam menurut saya, bisa nggak kita percayakan suatu proyek geothermal ke sembarang orang atau random people? Jadi asal si orang itu dekat sama bos, dekat dengan investor, atau dekat dengan lender, bisa jadi decision maker atau jadi manajernya, jadi project manager. Nah, itu bisa pusing. Karena resikonya adalah si proyeknya terhambat atau gagal, dan akhirnya biaya proyek bengkak. Dan lebih nggak enak lagi adalah si target panas buminya itu hilang. Jadi artinya kita yang tadinya di tahun itu minta untuk sekian, itu nggak tercapai. Nah, jadi saya coba mengusulkan bahwa adanya mekanisme kompetensi assessment, terutama untuk posisi-posisi kunci di suatu organisasi, sehingga kita bisa dapat right man in the right place in the right time, sehingga tingkat kesuksesan proyeknya jadi semakin tinggi. Jangan lupa, biaya dari kegagalan itu jauh lebih besar dibanding biaya dari assessment personal. Nah, ini regulation side. Saya nggak mau bahas terlalu banyak soal ini karena memang lebih baik rasanya untuk masalah tumpang tindih, conservation area, harga listrik panas bumi, lalu lokal konten itu dibahas sama teman-teman dari pemerintah. Nanti mungkin bisa ada sesi terpisah. Nah, tapi saya mau coba break dulu, Mbak Astri, buat mastiin kita masih ada ini. Ini udah tinggal sedikit lagi sebenarnya. Kira-kira mungkin ada pertanyaan? Ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan tentang eksplorasi ya Bang, khususnya pemboran tadi. Oke. Cuma di sini mungkin saya ingin merangkum dikit aja. Jadi bagi teman-teman tadi yang
penasaran tentang kenapa sih drilling itu mahal. Jadi emang ada 3 hal ya Bang kalau bisa saya simpulkan. Yang pertama high uncertainty, kemudian success ratio-nya pun juga kecil untuk pemboran eksplorasi dan juga aksesnya yang lumayan sulit ya untuk dilalui dengan alat-alat berat gitu. Betul, betul. Kemudian ada juga nih Bang pertanyaan yang mungkin Bang Dorman bisa meluruskan juga konsepnya. Ada yang bertanya seperti ini Bang, lumayan silly tapi oke juga. Jadi kita punya teknologi, ada teknik geofisika gitu, kita bisa memperkirakan keadaan subsurface gitu kan. Tapi kenapa sih kita masih harus memerlukan exploration drilling gitu? Oke, ya itu nggak silly sih, sebenarnya itu bagus banget itu Astri. Benar. Oke, saya jawab ya Astri ya. Ya, silakan. Oke, jadi itu pertanyaan bagus banget. Pasti yang nanya ada background geofisikanya. Jadi geologi, geokimia, geofisika itu jelas harus kita butuhkan sebelum ngebor. Artinya kita spend biaya yang sedikit dulu untuk minimal dapat data, lalu kita bikin namanya konseptual model. Kita mencoba dengan data dari geologi, geofisika, geokimia itu kita gabung menjadi suatu kira-kira di bawah sana tuh kayak gimana sih. Nah, tapi kata kuncinya adalah di situ masih kira-kira, artinya masih kalau kata orang tebak-tebak buah manggis. Kalau jatuh jangan nangis. Artinya belum tentu benar gitu, masih perkiraan, tapi perkiraan yang scientific atau terpelajar atau kalau kata orang educated guess gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu gimana? Jelas ya nggak mungkin kita debat di ruangan pakai laptop, satu bawa konseptual model dia, satu bawa lagi konseptual model dia, akhirnya kita berantem. Satu-satunya cara ya dibuktikan dengan cara ngebor. Karena ngebor itu kita langsung mendapatkan yang namanya direct data. Kita langsung connect antara surface ke subsurface. Kita benar-benar ada hubungan sekarang ke bawah. Nah, kenapa nggak bisa itu pakai geofisika? Itu pertanyaannya kan. Nah, yang jadi masalah adalah geofisika itu adalah menurut saya tetap melibatkan interpretasi. Artinya memang kita dapat data dari instrumen, dari alat-alat geofisika itu, entah itu magnetotolurik, atau misalkan di migas seismik, tapi akan tetap ada peranan manusia secara subjektif untuk menginterpretasikan data-data yang didapat. Gitu. Karena pasti ada noise. Lalu ada data yang ya buruk karena noise tadi, terus kemudian terpaksa ditambal atau data yang hilang. Nah, hal itulah yang jadinya tingkat ketidakpastiannya masih menjadi tinggi sekali. Tapi begitu udah kita bor, ya kita udah punya jalan kan dari atas ke bawah, artinya kita udah benar-benar bisa lihat. Seperti itu kira-kira Astri. Tapi itu pertanyaan bagus sekali, thank you banget tuh. Oke, siap. Sebenarnya masih ada banyak lagi Bang pertanyaannya, cuma mungkin kita lanjutkan dulu ke topik berikutnya, dan nanti di akhir juga masih ada sesi Q&A, jadi jangan khawatir juga teman-teman yang belum ditanyakan pertanyaannya. Oke, thank you banget Astri. Jadi ini masuk ke bagian yang kurang lebih mungkin bagian akhirnya sebelum nanti saya tutup, funding, di mana menurut saya kalau saya pribadi sebenarnya sih kita nggak perlu khawatir dengan funding kalau memang kita punya proyek yang bagus ya. Artinya kalau kata orang ada gula ada semut. Nah, kalau proyeknya menarik udah jelas banyak yang membiayai. Secara tipikal ini tipikal kalau kita punya proyek kita di panas bumi, kita ada nama yang di tengah-tengah itu Special Purpose Vehicle atau SPV. Nah, biasanya pas menang WKP, kita pakai SPV ini, artinya si perusahaan inilah yang nempel ke izin panas buminya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi SPV ini nanti akan dibiayai oleh sponsor atau di sini mungkin partner atau shareholder atau pemegang saham. Itu bisa siapapun, bisa perusahaan juga, bisa perorangan, segala macam. Nah, si Special Purpose Vehicle ini atau SPV-nya ini atau pemegang WKP-nya ini tetap harus punya modal jelas dari si sponsornya. Tapi kalau modalnya kurang, dia bisa pinjam ke lender atau mencari investor lain. Biasanya, karena untuk kasus panas bumi, dia off-taker-nya cuma satu, karena single buyer ya, kita cuma bisa ke PLN, dia harus punya biasanya perjanjian dulu dengan PLN. Artinya memang pasti kalau dia ngembangin panas bumi di sini, ya ada yang beli listriknya gitu. Nah, sekarang kita lihat nih masalahnya. Kalau lapangan panas buminya udah terbukti bagus, itu pasti akan mudah cari investor atau lender. Yang jadi masalah adalah di tahap eksplorasi ini, di tahun kedua, tahun ketiga, di mana biayanya lumayan gede, 20 juta, 30 juta dolar.
tingkat kepastiannya masih tingkat ketidakpastiannya masih tinggi, ini siapa yang mau biayain nih? Nah ini siapa yang mau ngasih pinjaman? Karena kalau udah terbukti, udah jelas menghasilkan uap, saya pikir sih akan mudah untuk cari investor. Nah ini slide ini saya pinjam dari teman-teman SMI. Jadi Indonesia sekarang itu akan punya namanya fasilitas GREM atau Geothermal Resource Risk Mitigation. Jadi ini fasilitas untuk pembiayaan eksplorasi. Bisa ke BUMN, misalkan kayak Geodipa, PLN, atau Pertamina, PGE ya. Atau bisa juga ke swasta. Nah yang menarik adalah sebenarnya karena ada fitur pembagian risiko atau partial forgiveness. Jadi kalau misalkan kurang lebih kita ngebornya nggak sukses-sukses amat, ada pengampunan. Nah, detailnya nanti bisa kita bahas nanti lebih detail. Cuman kurang lebih, jadi kita nggak harus balikin semuanya. Tapi tentu saja itu tergantung dari hasil pengeboran eksplorasinya. Nah, ini syaratnya kurang lebih. Jadi jelas, ya harus ada perusahaannya. Nggak bisa perorangan, artinya teman-teman nggak bisa memiliki izin panas bumi secara individu, harus entity, ada company-nya. Lalu sudah punya IPB atau izin panas bumi. Dan jelas punya laporan keuangan teraudit dalam 2 tahun terakhir. Nah, nanti aturan-aturan lengkapnya itu teman-teman bisa akses di internet, mungkin juga ada di websitenya SMI, karena itu yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk fasilitas ini. Nah, saya mau coba akhiri aja, itu udah slide terakhir saya, sebelum yang slide terakhir banget itu mungkin jadi penutup aja, tapi kurang lebih kita mungkin bisa sesi tanya-jawab sekarang, Mbak Astrid. Oke, jadi ada satu pertanyaan nih Bang, kalau mengenai funding ya. Tadi kan bisa dilihat skemanya ternyata banyak, ada beberapa stakeholder dalam pendanaan pengembangan panas bumi di Indonesia. Nah itu, untuk negosiasi harganya funding dengan biaya penjualan listrik di Indonesia juga Bang, sebenarnya faktor apa sih Bang yang paling menentukan gitu? Ya, itu pertanyaan bagus sih. Yang saya tadi udah coba bilang, Astri, bahwa jelas si proyeknya sendiri memang kalau bisa harus bagus. Tapi kalau untuk ini maksudnya yang fasilitas eksplorasi tadi, maksudnya Astri. Oke. Atau untuk semuanya, untuk semua tahapan? Kalau untuk pendanaannya ini secara keseluruhan sih Bang, dari pengembangan panas buminya. Oh, oke. Jadi sebentar saya coba liatin di Nah, ini. Jadi kalau di tahap eksplorasinya, sebenarnya yang jelas si pengembangnya udah harus menyertakan equity-nya dulu. Artinya kalau misalkan kebutuhan eksplorasinya, let's say ini contoh aja ya, $40 juta misalkan. Dia mau ngebor beberapa sumur. Nah, dia minimal harus 25% dulu menyediakan. Artinya dia ikutan nyumbang $10 juta dari 40 juta itu. Nah, 30 jutanya dia bisa pinjam dari fasilitas yang namanya GREM tadi. Jadi, lengkaplah 40 juta tadi gitu. Nah, 10 jutanya dia bisa dalam bentuk apa ya? Bisa dalam bentuk equity atau ya entah udah dalam bentuk jalan, misalkan dia udah bikin akses jalan atau udah bikin well path, kurang lebih kayak gitu. Dan memang jelas perusahaannya memang memiliki organisasi atau tim yang mumpuni, yang kompeten untuk bisa mengelola proyek panas bumi. Nah, itu untuk eksplorasi. Tapi kalau untuk fase-fase berikutnya, misalkan delineasi atau development, mungkin memang jadi agak lebih mudah karena sudah ada sumur-sumur yang dibor sebelumnya. Jadi tidak sesulit yang eksplorasi tadi lagi, Astri. Karena kita sekarang udah terbukti kan, udah tahu, ya ada uapnya gitu. Moga-moga menjawab. Oke, mantap sekali Bang. Mungkin bisa dilanjutkan ke topik yang berikutnya. Oke, saya udah ke slide penutup sih Astri, sebentar ya. Jadi kita masih punya berapa menit lagi? Sebenarnya masih ada 30 menit sih Bang, tapi udah include Q&A. Jadi mungkin bisa di-briefkan ya Bang untuk yang what needs to be prepared. Oke. Jadi pertanyaannya pasti ya udah apa yang bisa kita lakukan sih dari sisi kita masing-masing untuk mendukung pengembangan energi panas bumi di Indonesia gitu. Saya coba tawarkan ini secara pribadi satu slide juga. Kalau menurut saya pribadi, ini slide terakhir saya.
itu tingkat keberhasilan proyek. Jadi suatu proyek, tingkat keberhasilannya itu akan terpengaruh atau adalah produk dari perkalian dari dukungan regulasi, misalkan bisa kita, ini variabelnya ada 3 variabel, kecakapan teknis atau kompetensi, dan ketersediaan pendanaan. Artinya 3 variabel ini kalau kita bisa kasih nilai, itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan proyek jelas. Nah, yang menarik adalah, kalau salah satu produknya nilainya 0, atau nggak ada, atau 0 gitu, jadi terlepas dari setinggi apapun nilai variabel yang lain, jadinya dia 0 juga. Artinya ya tingkat keberhasilan proyeknya juga jadi 0 gitu. Nah, yang saya maksud dengan variabel pertama, dukungan regulasi ini cukup luas, artinya ini dukungan pemerintah melalui regulasi yang akhirnya bisa menciptakan iklim atau minat terhadap pengembangan energi panas bumi. Dapat berupa regulasi misalkan wilayah konservasi alam atau kehutanan, lalu mungkin insentif terhadap pemakaian produk-produk dalam negeri, kemudahan perizinan mungkin, lalu mungkin bisa juga peraturan mengenai sertifikasi kompetensi personil, atau mungkin pemerintah juga ada regulasi yang mendorong pembangunan infrastruktur pendukung itu diutamakan di daerah-daerah yang ada panas buminya, bisa jadi. Atau mungkin regulasi yang mendorong demand atau pemakai listrik atau konsumen listriknya itu mendatangi area panas bumi. Atau mungkin regulasi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu mungkin ya yang dibahas Mas Ali kemarin, penentuan tarif listrik dari panas bumi. Nah, variabel pertama ini jelas ada di area teman-teman di pemerintahan atau di SDM mungkin ya tepatnya. Nah, untuk variabel kedua, itu adalah kecakapan teknis atau kompetensi. Menurut saya inilah yang paling bisa kita pengaruhi, artinya ini ada di area kita, artinya teman-teman praktisi, akademisi, ini menyangkut kemampuan organisasi atau perusahaan, baik pemilik WKP, perusahaan kontraktor, pelaksana pekerjaan atau konsultan dari akademis juga, gimana bisa merumuskan atau mengeksekusi rencana proyek yang paling optimum, sehingga proyek yang didapat itu bisa ekonomis. Nah, di sini kita bisa tingkatkan jelas, ya bisa baca buku, nulis paper, ikut training, atau terlibat langsung proyek panas bumi. Karena saya percaya sebenarnya mungkin ahli di Indonesia untuk panas bumi itu sebenarnya belum cukup banyak. Tapi ada juga yang bilang, ya tapi kan proyek geotermalnya dikit Pak, ya ngapain punya banyak-banyak SDM gitu. Nah ini udah kayak ayam dan telur jadinya. Mana duluan nih? Bangun SDM-nya dulu atau tunggu proyeknya jalan? Nah tapi pertanyaannya, gimana proyeknya mau jalan kalau SDM-nya belum kompeten? Nah ini bisa jadi bahan diskusi kita sebenarnya. Artinya kompetensi ini menurut saya penting banget, dan Mas Ali juga kemarin singgung bahwa kecakapan teknis ini akan jadi poin penting. Nah, variabel ketiga, pendanaan. Menurut saya kalau untuk energi bersih atau terbarukan, ya geothermal dalam hal ini, itu saya pikir akan selalu ada, dan kedepannya kemungkinan besar akan meningkat menurut saya. Tapi jelas, semua pemilik dana, siapapun itu, investor, lender, atau siapapun itu, bank manapun, itu tidak mungkin mempercayakan uangnya kepada orang atau tim atau organisasi yang jelas tidak kompeten. Kurang lebih itu menurut saya summary dari apa yang saya coba tawarkan, ide yang saya tawarkan mengenai panas bumi ke teman-teman. Jadi saya pikir kalau kita bersama-sama meningkatkan kecakapan teknis kita sehingga kita bisa menjelaskan panas bumi juga ke saudara-saudara kita dan kita bisa menjalankan proyek dengan baik, harusnya sih dana akan datang sendiri. Oke, jadi kurang lebih dari saya segitu aja, Mbak Astri. Itu udah slide terakhir saya, coba saya cek dulu. Oh ya, benar. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan, moga-moga waktunya pas. Jadi, dan saya juga berdoa semoga ada yang nyangkut atau ada yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali ya Bang Dorman atas presentasinya yang luar biasa. Jadi ya Bang ya. Gimana Astri? Sorry, saya putus-putus ini, kayaknya sinyal saya yang jelek nih. Oh, oke. Jadi emang masalah dari panas bumi itu bukan hanya pendanaannya saja ya Bang ternyata? Iya, menurut saya sih malah lebih ke ya yang tadi saya bahas, artinya kita juga, ya artinya kita bisa menyalahkan banyak hal gitu, tapi saya lebih berpikir approach-nya adalah kita ngelihat dari area atau sesuatu yang bisa kita kontrol dari diri kita sendiri. Untuk kasus saya sekarang jelas regulasi nggak bisa saya kontrol karena itu ada di area pemerintah.
Tapi saya bisa mengontrol kompetensi saya dan saya mencoba gimana caranya bisa mendekati masyarakat. Nah, kalau saya kurang lebih sudah mengerti, kurang lebih misalkan untuk resource assessment, drilling, dan segala macam, harusnya orang yang punya dana itu akan jauh lebih mudah untuk mempercayakan duitnya ke saya. Gitu sih, Astri. Oke, baik Bang Dorman. Jadi ini tadi sejauh ini saya udah mengkompil nih Bang beberapa pertanyaan yang menarik sekali dan emang bisa dikelompokkan menjadi beberapa topik yang lumayan menarik sih. Dan topik yang pertama ini adalah tentang perusahaan yang mengelola panas bumi di Indonesia, Bang. Jadi pertanyaannya, apakah hanya perusahaan milik negara yang bisa mengelola panas bumi di Indonesia? Oke, saya coba tampilin muka saya kali ya, Astri ya? Ya, silakan. Siapa tahu teman-teman penasaran ada orangnya nggak gitu. Saya kelihatan nggak ya? Saya coba stop slide. Wah, kelihatan Bang. Tapi ya jadi, slide, halo teman-teman, jadi pertanyaannya tadi mengenai apakah panas bumi hanya bisa dikelola oleh perusahaan milik negara ya? Jawabannya enggak, itu memang perusahaan milik negara sekarang Pertamina, PGE itu punya lapangan paling banyak, terus kemudian ya PLN juga punya WKP, Geodipa juga punya WKP cukup banyak, tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang swasta, itu ada ya jelas sekarang ada Supreme, ada Star Energy yang baru beli Chevron, lalu ada KS Orka, jadi cukup banyak swasta yang udah mengelola panas bumi di Indonesia. Mungkin gitu, Astrid. Oke. Kemudian kalau model perusahaan di Indonesia itu sendiri, apakah perusahaan yang mengembangkan panas bumi itu hanya memiliki lapangannya saja, seperti sumur-sumurnya saja, atau juga berwenang untuk mendirikan power plant-nya? Oh ya, itu tergantung kesepakatannya. Cuman pada umumnya sekarang itu ya jelas dari biasanya dari setelah eksplorasi dia ngebor, lalu ya dia bangun power plant dan steam field-nya, lalu dia mengoperasikan, artinya dia akan mendapatkan pengembalian investasinya dari hasil listrik yang dijual selama periode waktu untuk peraturan Indonesia itu 30 tahun. Setelah 30 tahun dia harus kembalikan lagi ke negara. Kemungkinan besar ya berarti harus ke PLN kembalikannya. Gitu. Tapi ya dia selama 30 tahun dia punya kesempatan untuk bisa kembalikan lagi mendapat pengembalian dari investasinya. I see, oke. Kemudian kalau untuk pengembangan panas bumi nih Bang, tadi kan di awal udah disebutkan dengan oleh Bang Dorman ya, kalau Indonesia kita dilokasikan di Ring of Fire, yang mana selain ada bencana alamnya ternyata juga ada berkah di baliknya gitu kan, yaitu potensi panas bumi yang luar biasa ini. Sebenarnya Bang, potensi panas bumi ini kan kita punya banyak sekali ya, luar biasa gitu. Kenapa sekarang kita masih menggunakan energi fosil? Wah, ini kan pertanyaannya. Wah, lumayan ini ya, kalau di mahasiswa emang. Yang mahasiswa ini apa, pengennya hitam putih gitu ya, clear cut. Ya, fosil itu berarti kan ada batu bara, ada minyak bumi, dan ada gas bumi. Ya yang jelas kita udah lama sekali menggunakan energi fosil tersebut. Artinya infrastruktur kita itu sudah banyak dibangun berdasarkan energi fosil tersebut gitu. Artinya ya sebagai contoh yang paling ekstrim, ya mobil kita, pom bensin kita semuanya sekarang itu ya bukan untuk listrik, bukan buat mobil listrik, karena mobil kita masih berbahan bakar minyak. Artinya ya pompa minyak atau pom bensin jadinya. Nah itu untuk mengubah itu ya jelas berarti mobil listriknya atau motor listriknya atau apapun listrik itu harus datang dulu. Sehingga kita bangunlah stasiun pengecasan listrik. Nah, untuk batu bara memang sekarang ini ya untuk terlepas dari apapun itu ya ceritanya, tapi batu bara itu sekarang sudah digunakan secara luas dan cukup lama di Indonesia. Artinya untuk tiba-tiba menggantikan saya pikir sih akan sulit. Artinya bisa, tapi ya memang butuh juga untuk kolaborasi ya dari semua pihak supaya si geothermal ini atau energi terbarukan lainnya pun itu bisa pelan-pelan mengambil porsi, sehingga yang saya bilang tadi energi mix kita dapat komposisi energi mix yang terbaik gitu. Dan jangan lupa ada pulau-pulau yang juga mungkin tetap butuh fossil fuel gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Astri. Oke, baik.
Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bang. Tadi kan Ya, Bang Dorman juga sudah menjelaskan tentang latar belakang Bang Dorman ya, sebelumnya pernah menempuh pendidikan di New Zealand ya kalau tidak salah. betul, betul. Kemudian tadi juga ada slide yang menjelaskan juga tentang proporsi dana Iceland versus Indonesia dalam hal pengembangan panas buminya gitu. Nah, menurut sudut pandang Bang Dorman sendiri, apa sih Bang yang membedakan pengembangan panas bumi di Indonesia ini dibandingkan negara-negara lainnya yang juga concern dengan panas buminya? Ya, oke. Itu bagus banget pertanyaannya. Ya, yang jelas kita yang udah paling clear itu kita negara kepulauan. Kita negara kepulauan dan kita langsung ada di high relief terrain gitu. Jadi banyak negara seperti New Zealand, Iceland itu cenderung untuk mencari flat area itu lebih mudah. Dan selain kita negara kepulauan, penduduk kita banyak. Kita kalau nggak salah nomor 4 ya, terbanyak di dunia. Tersebar, walaupun paling banyak ada di Pulau Jawa, lalu Pulau Sumatera, tapi pertambahan penduduknya juga cepat, sehingga kebutuhan konsumsi energi kita juga cepat banget gitu. Nah, di Iceland dan di New Zealand, karena penduduknya cenderung sedikit dan pertumbuhannya nggak segitu banyaknya, dengan geothermal mereka sekarang malah mereka udah terpenuhi, malah mereka tidak perlu lagi menambah sumber energi karena energinya sendiri sudah cukup. Ya untuk Iceland bercandaannya malah kalau tim bolanya tanding habis semua langsung penduduk Iceland, itu bercandaannya kan, saking sedikitnya orangnya gitu. Jadi itu kurang lebih ininya sih perbedaannya. Dan kalau soal pricing saya lupa, nanti kita bisa coba lihat lagi, tapi New Zealand itu pakai pasar bebas untuk pricing listriknya. Jadi dia tidak seperti kita yang harus jual ke PLN. New Zealand itu open market atau free market. Jadi listrik bisa fluktuatif harganya. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi emang karena Indonesia ini is an archipelago country gitu ya. Jadi emang betul. Nggak bisa kita sebagai mahasiswa atau mungkin ya yang belum terlalu berkecimpung di bidang itu langsung mengeneralisir bahwa oh Iceland aja bisa, kenapa Indonesia nggak secepat itu gitu, karena emang ternyata banyak sekali faktor-faktor selain faktor-faktor yang nampak gitu ya Bang ya istilahnya. Ya. Betul, betul. Selanjutnya nih Bang, masih tentang pengembangan panas bumi. Tadi kan juga di Bang Dorman menunjukkan beberapa foto-foto yang menarik ya waktu proses untuk bisa mendapatkan land acquisition nih Bang, di panas bumi sendiri. Saya kan juga pernah mengikuti lomba case study kan, dan kebetulan salah satu hambatan lokalnya itu adalah itu tuh banyak candi yang sakral Bang. Tempatnya tuh tempat yang sakral gitu. Nah, gimana caranya agar bisa mendapatkan hati masyarakat terhadap kondisi kawasannya seperti ini gitu? Ya itu pertanyaan bagus banget, itu kayaknya juga udah cukup maju tuh yang ini yang nanya. Oh ini Astri yang nanya ya? Oh bukan Bang, ada juga yang berpikiran seperti itu. Ya, okay. Ya itu pertanyaan yang bagus sekali, dan di dunia nyata memang banyak kita temuin seperti itu, karena panas bumi ada di area pegunungan, dan biasanya area pegunungan kita kaitkan dengan sesuatu yang mistis. Jadi kita senang menaruh ya masyarakat kita untuk menaruh tempat-tempat yang entah itu let's say kuburan nenek moyang, atau itu memang tempat pemujaan, atau itu cuma candi untuk menandakan bahwa di situ ada apa kita bilang cagar budaya mungkin, atau misalkan ada area yang kita keramatkan atau sakralkan. Nah, hal itu memang jelas akan jadi tantangan, itulah butuh komunikasi. Jadi biasanya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat jikalau kalau kita sedang melakukan pekerjaan penggalian dan menemukan let's say tulang belulang, atau ternyata ada barang-barang dari zaman dulu yang ditumpuk atau dikubur dan kita ketemu, itu jelas kita nggak bisa ambil, kita harus laporkan dan kita harus serahkan. Dan biasanya memang kita juga harus udah koordinasi sebelum melakukan pekerjaan fisik, daerah mana aja nggak bisa kita ganggu. Kalau memang kita bisa hindari itu, daerah itu jauh lebih baik. Artinya dibanding kita bersih tegang atau terlalu lama nego dengan masyarakat, kalau memang kita civil engineer kita, lalu geologis kita, drilling engineer kita sepakat, oh kalau kita pindahkan sedikit, itu kita masih oke, ya nggak ada masalah sih menurut saya, karena harusnya masyarakat juga nggak mungkin ya, kecuali ya
kita ngebor benar-benar di sebelah Candi Borobudur ya apa boleh buat ya, itu memang besar banget. Tapi kalau memang areanya kecil yang kita temukan, saya sih melihat ya sebaiknya kita hindari, artinya kita pindah, jangan kita anggap itu sebagai tempat yang tidak bisa di. Tapi kalau memang kita harus ngebor dari situ, ya berarti kita harus nego dengan masyarakat untuk bisa memindahkan tempat tersebut, masyarakat happy dan kita bisa pakai tanah di area yang disakralkan tersebut. Oke, baik. Ya. Karena emang banyak sekali ya Bang tempat-tempat potensi panas bumi di Indonesia ini yang sangat unfortunate. Lokasinya adalah lokasi yang sangat challenging begitu ya. Betul. Mungkin dari Bang Dorman bisa Bang sharing experience-nya Bang Dorman yang paling challenging nih pada saat exploration phase mungkin atau apapun lah saat mengembangkan panas bumi gitu. Ya kalau saya sih ngeliat, apalagi kita bicara konteks eksplorasi ya, yang paling challenging adalah ketika ternyata tanah itu kita udah yakin banget di bawahnya itu itulah tempat pengeboran terbaik kita, ada misalkan let's say patahan atau target yang mau kita incer, yang kita mau bor, dan kita yakin ngebor dari area ini bagus sekali nih gitu. Ternyata ketika kita datang ke lapangan, tanah itu tidak bisa dibeli. Nah itu challenging terus jelas, karena ketika kita mindahin tanah, ini ceritanya kita kan ngelihat tiba-tiba, wah kita harus mindahin nih kemana? Kita let's say, wah lihat itu ada sawah tuh, cukup datar. Kita coba deh pindahin ke sawah. Nah buat penduduk sebenarnya, mereka tidak pernah tertarik untuk menjual sawah mereka sebenarnya, karena itulah untuk mereka cari makan. Dan kalau mereka jual sawahnya, mereka bingung nih, dapat nasinya, berasnya dari mana, karena sawah itu yang jadi penghasilan mereka. Mereka mungkin akan lebih prefer menjual kebun-kebun yang mungkin lebih nggak terurus. Jadi cukup menantang begitu kita udah nyampe ke tempat yang sebenarnya penduduk kita punya duit berapapun atau kita tawarkan apapun, dia nggak peduli, memang nggak jual. Padahal menurut kita saat itu, itulah tempat terbaik untuk ngebor. Jadi itu bisa jadi lama, karena kita jadi harus diskusi lagi internal, di mana kita harus ngebor, segala macam. Lalu ada lagi pengalaman, kalau kita melewati Taman Nasional, waktu itu Taman Nasional Kelimutu. Kita tidak ngebor di Taman Nasional itu, tapi kita harus lewat Taman Nasional itu. Nah itu juga cukup menantang, karena kita jelas harus koordinasi dengan banyak pihak, wilayah kehutanan, balai konservasi, segala macam. Dan juga dengan pemerintah setempat untuk urusan pekerjaan umum PU-nya gitu. Padahal kita hanya lewat saja, jadi bikin jalan untuk melewati saja. Itu pun sudah jadi masalah. Gitu. Bukan ngebor di taman konservasinya. Ya. Ternyata berarti memang selama ini kalau kita hanya mikir, oh ini mungkin dananya panas bumi nggak lancar nih. Ternyata emang ada faktor lain yang lebih nggak lancar, karena dananya lancar-lancar aja ya Bang ya sebenarnya. Ya, memang itu dana lancar memang tergantung itunya ya, tadi yang saya bilang, investor masing-masing. Artinya kalau investornya memang ya seleranya kan beda-beda risk appetite-nya gitu. Kalau investornya punya banyak duit, let's say, dan dia memang udah komit untuk melakukan pengeboran, rasanya sih dananya pasti akan lancar-lancar aja. Cuman begitu dananya turun, udah siap, kalau timnya tidak kompeten, nah ini jadi lama, karena kita tidak mungkin ngebor kalau kita nggak punya lahan. Kita nggak mungkin punya lahan kalau kita nggak bisa akrab atau kompak dengan penduduk sekitar. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita lupa, kita sibuk secara engineering, merencanakan proyek kita, tapi kita lupa bahwa ujung-ujungnya kita harus berdamai dulu atau kita harmonis dulu dengan penduduk sekitar, seperti itu. Oke. Kemudian nih Bang, ada satu pertanyaan yang mungkin kalau masih ada waktu, ini bukan pertanyaan terakhir ya, tapi bisa jadi pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, jadi branding dari geothermal ini sendiri kan adalah clean energy ya Bang, dari fokus para investor pun kan juga seperti itu gitu. Apa sih sebenarnya Bang hal konkret yang bisa dijanjikan industri geothermal ini terkait environmental issue gitu? Saya tadi udah kasih lihat ini ya slide-nya ya. Jelas kalau geothermal dibandingkan dengan fossil fuel, itu emisi CO2-nya jauh lebih rendah gitu. Jadi artinya secara lingkungan panas bumi udah lebih rendah. Nah, yang menariknya juga adalah lebih rendah berarti lebih rendah dari batu bara, minyak bumi dan gas bumi secara CO2. Nah, geothermal menariknya adalah setelah jadi, nanti kan sebenarnya ketika kita bor itu cuma meninggalkan sebenarnya si sumurnya aja, kepala sumurnya aja yang kita lihat, lalu pipa ke
power plant yang kita nanti ngelihatnya namanya disebut steam field. Lalu power plant-nya. Nah, itu sebenarnya tetap bisa ditanami oleh tanaman tanahnya gitu, asal kita tetap punya akses ke fasilitas-fasilitas itu. Tapi sebenarnya bisa jadi hijau lagi. Saya nggak punya fotonya di sini, tapi teman-teman bisa browsing foto-foto power plant punya PGE, lalu punya ya PGE terutama ya, lalu punya Star Energy itu menurut saya udah cukup hijau sekali, bahkan sampai ada macan tutul yang bisa tiduran santai di atas pipa panas tersebut karena memang hangat jadinya gitu kan. Jadi cukup oke menurut saya dari sisi lingkungan. Nah, saya kasih ekstrimnya lagi bandingkan dengan saya bukan ini bilang batu bara, tapi batu bara sendiri mining site-nya cukup gede mengambil area. Jadi kalau kita bandingkan dari area yang dipakai, menurut saya sih panas bumi harusnya jadi lebih kecil, lebih sedikit footprint-nya atau tapaknya dibandingkan dengan sumber energi lain yang base load ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ya jelas yang bisa dijanjikan CO2-nya udah lebih rendah dibanding energi fosil yang sekarang sedang kita pakai banyak di Indonesia. Oke. Lalu karena masih ada waktu ya, Bang Dorman, saya kasih satu pertanyaan lagi nih, Bang. Boleh. Karena baik sekali nih, Bang, yang bertanya, antusias sekali ya teman-teman ternyata. Oh ya, mungkin sebelum saya kasih pertanyaan ke Bang Dorman, saya juga mau mengingatkan ke teman-teman, bagi yang memang belum sempat pertanyaannya dijawab oleh Bang Dorman di sesi kali ini, bisa langsung approach beliau melalui LinkedIn, bisa ya Bang ya? Bisa banget. Dorman Purba, right? Betul. Kemudian juga bisa melalui email, nanti bisa melalui panitia ya untuk dihubungkan dengan Bang Dorman langsung juga. Jadi ini pertanyaannya ini Bang, izin bertanya Pak. Waduh, bahasanya. Berat. Mahasiswa sekali ya. Apa yang memungkinkan suatu industri geothermal energy harus dihentikan sebelum jangka waktu yang ditentukan? Ya, pertanyaan bagus juga itu. Bentar ya. Jadi kalau saya lihat sih ya jelas kalau izinnya dihentikan oleh pemerintah, saya sulit sih membayangkan senarionya, kecuali memang si pengembang panas buminya nakal banget atau melakukan hal yang melanggar peraturan ya. Artinya saya sulit melihat contohnya karena dari pemerintah menghentikan izinnya. Tapi kalau memang eksplorasi tidak dijalankan, ya betul itu bisa dicabut. Jadi kalau tadi saya kasih lihat flowchart-nya, eksplorasi itu punya waktu 7 tahun, 5+1+1. Kalau suatu perusahaan pengembang panas bumi udah punya izin, tapi dia ternyata nggak ngebor-ngebor, nggak ngelakuin eksplorasinya, dan tidak mensubmit apa yang namanya feasibility study report, FS. Itu jelas pemerintah akan melakukan tindakan. Di mana tindakan terakhirnya yang paling ultimate-nya adalah ya mencabut izin dari pengembang tersebut. Walaupun saya yakin dari sisi pemerintah juga tidak ingin melakukan itu karena jadinya ya harus diulang lagi semua prosesnya. Pemerintah ingin jelas si pemenang atau pemilik dari izin itu ya kalau bisa ya menjalankan. Jadi ditanya, kamu kenapa nggak ngebor? Ayo ngebor, misalkan masalah isu masyarakat, ayo kita temenin, kita selesaikan masalah masyarakatnya. Atau misalkan ya masalah pendanaan, kalau masalah pendanaan sih ya memang berarti dia harus lebih rajin lagi cari investor gitu. Tapi artinya kemungkinan dicabutnya sih mungkin di situ. Tapi kalau sudah development, sudah jalan power plant-nya udah ngasilin duit. Kalau saya membayangkan saya punya power plant panas bumi dan udah menghasilkan duit, ya paling kalau saya butuh duit baru saya jual gitu. Tapi rasanya sih sulit untuk dicabut izinnya kecuali kita melakukan hal yang benar-benar let's say merusak lingkungan atau melakukan sesuatu yang tidak aman, tidak safety untuk lingkungan atau ke pekerja kita. Gitu. Jadi paling mungkin dieksplorasi sih kalau untuk dicabut, Astri. Tapi kalau di tahap setelah eksplorasi sulit saya bayangkan pemerintah mencabut izin pengembang tersebut. Oke, jadi emang nggak mungkin untuk diberhentikan setelah produksi gitu ya Bang ya? Mungkin, tapi sulit dibayangkan kenapa gitu. Saya belum. Iya. Belum ada red line-nya lah ya. Belum ada sih contohnya. Satu pertanyaan penutup. Oke. Saya satu aja nih Bang, boleh nggak Bang nih kira-kira nih Boleh Bang? banget. Mengenai dengan kondisi yang sekarang nih, kita kan sedang ada wabah ya Bang, pandemik di seluruh belahan dunia.
Pertanyaannya gini Bang, simpel. Apa kabar industri panas bumi? Ya, Kok itu ketawa pertanyaan. Bang? Iya, industri panas bumi sih ya memang kabarnya kurang lebih baik-baik aja sih. Terakhir saya WA dia si industri panas bumi. Oh, Tapi oke. pada dasarnya gini sih, sebenarnya COVID itu punya impact jelas global, artinya nggak cuma panas bumi doang, semua industri jelas terdampak, semua manusia jelas terdampak. Ini adalah hal yang ya saya sulit sih, mungkin Zoom atau webinar ini, webinar Jam yang nggak terdampak malah mungkin mengalami peningkatan. Tapi dia terdampak juga sebenarnya, tapi terdampak bagus. Tapi pada dasarnya sebenarnya yang harus kita lihat adalah ya bukan si COVID-nya sih, tapi artinya terlepas dari ada COVID nggak ada COVID, ya kita tetap akan kembali ke masalah yang sama untuk tiap-tiap energi. Artinya ya setelah COVID kita tetap harus mikirin gimana cara bisa mengembangkan panas bumi dengan konteks energi mix terhadap energi-energi yang lain supaya karena Indonesia negara kepulauan kan, kebutuhan energi Indonesia, ketahanan energinya bisa tercapai. Jadi COVID ini mungkin menurut saya ya kalau jelas pengeboran jadi memperlambat sih karena orang jelas jadi susah ke lapangan untuk ngebor untuk bisa datang ke site harus 14 hari dulu karantina. Lalu yang pulang pun juga jadi susah. Pasti ada yang terhambat dan semua jadi takut-takut kalau mau ngapa-ngapain. Tapi yang kita pikirkan adalah kita selalu mikir untuk waktu setelah ini harusnya. Jadi bukan pasti COVID-nya, tapi oke, kita COVID, tapi kan kita tetap harus hidup nih, kita tetap harus, manusia akan terus berkembang biak, bertambah, di mana berarti kebutuhan energi akan bertambah, ya kita tetap harus mikirin gimana caranya panas bumi tetap bisa dikembangkan, terlepas ada COVID, nggak ada COVID. Oke, baik sekali Bang Dorman, ternyata tak terasa ya, kita sudah di penghujung webinar akhirnya ya Bang ya. Iya. Atau masih sangat antusias Bang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Wah, ayo. Ternyata tadi kita mulai 300 partisipan dan sekarang ada 500 partisipan. Kalau mau masih pada stay sampai jam 9 malam nanti. Waduh, ini kayaknya udah ada yang siap-siap. Kalau zaman mahasiswa dulu ini kayak ada yang siap-siap. Iya Bang. Tapi iya, kayaknya iya. ini memang udah ada yang siap-siap kolak Bang di depannya nih, kolak pisang mungkin ya. Dan sambil berharap bisa lebih cepat gitu ya. Iya, buruan gitu ya. Atau mungkin kita prank azan ya Bang, astagfirullah nggak boleh ya. Coba dinyalain kalau gitu. Rekaman aja. Waduh, ntar banyak yang terjebak. Ini ada yang bilang gas lur juga ya. Oke Bang, jadi sekian webinar kita hari ini. Terima kasih banyak Bang Dorman sekali lagi sudah menyempatkan waktunya ya untuk sharing banyak sekali insightful knowledge ya untuk panas bumi dan kondisinya sekarang juga di Indonesia. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar SRI ITB hari ini. Semoga ilmunya berkah bagi kita semua dan selamat berbuka puasa. Terima kasih semua. Terima kasih Astri. Selamat berbuka.